Selamat bertemu kembali anak-anakku siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Bajawa. Salam sehat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini kita akan mempelajari kelanjutan materi teks deskripsi dengan sub pembahasan unsur kebahasaan dalam teks deskripsi atau biasa yang disebut kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi. Masih ingat video pembelajaran sebelumnya yang sudah Pak Guru berikan, yakni definisi teks deskripsi dan ciri teks deskripsi. Kemudian yang berikut ada jenis teks deskripsi, ada informasi penting dalam teks deskripsi, ada struktur atau susunan teks deskripsi. Pada pertemuan video ini kita akan mempelajari unsur atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Saya ajak Anda semua, anak-anak sekalian, simak video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam video pembelajaran ini kita akan belajar materi kebahasaan teks deskripsi. KD menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami aturan kebahasaan dalam teks deskripsi. Anak-anak sekalian, teks deskripsi menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan objek dan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Berikut ini ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan kalimat dengan emosi yang kuat. Yang keempat, penggunaan kata berimbuhan. Yang kelima, penggunaan kata sinonim. Yang keenam, penggunaan kata depan dan huruf kapital atau huruf besar. Kita lihat yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci atau membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan uraian atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut. Berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. 2. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren atau berkesinambungan. Perhatikan contoh berikut. Kita baca bersama-sama anak-anak sekalian. Anda bisa lihat. Istana Kerajaan Siak. Istana Kerajaan Siak dibangun oleh Sultan
As-Sayyidis Abdul Jalil Saifuddin. Istana ini dibangun pada tahun 1889. Awalnya, istana kerajaan Siak bernama Hasirayatul Hasimiyah. Kemegahan istana sudah terlihat saat masuk gerbang istana. Pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Selanjutnya, wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Sebuah taman yang menambah kemegahan istana Siak yang merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana yang terdiri atas 2 lantai ini. Beragam benda-benda bersejarah kerajaan Siak masih terawat dengan baik. Wisatawan bisa melihat kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, brankas kerajaan, meja, kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Komet adalah sebuah alat musik yang memiliki piringan berwarna hitam. Alat musik komet hanya ada 2 di dunia. Satunya berada di Jerman, selanjutnya ada di negeri pembuatnya. Baik anak-anak, objek yang dibahas dalam teks tersebut adalah Istana Kerajaan Siak. Dalam teks tersebut, Istana Kerajaan Siak dideskripsikan penulis sangat megah. Kemegahan kerajaan Istana Siak tersebut diperinci dalam kalimat-kalimat berikut. Kita lihat kalimatnya. Kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Kemudian ada kalimat perinci agar lebih konkret. Pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Sebuah taman yang menambah kemegahan istana Siak yang merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Pada bagian B, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Anda tahu apa itu indera, apa itu panca indera? Pak Guru tidak perlu menjelaskan. Contoh, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak seperti kursi, singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, meja, kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, dan komet. Di sini indera yang digunakan adalah indera penglihatan, yakni mata. Berikut pada bagian C, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat tersebut menggunakan kata emosi yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan maupun peristiwa yang dialami orang lain. D. Penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata, awal, akhir, dan tengah atau gabungan antara ketiganya
untuk membentuk kata baru. Imbuhan digolongkan berdasarkan posisi penambahannya sebagai berikut. Ada awalan, me, di, ter, pe, per, se, dan per. Saya ulangi, imbuhan awalan ada me, di, ter, pe, per, se, dan ber. Ada sisipan. Sisipan itu kalau kita lihat biasa disisip di tengah-tengah kata. Ada r, l, m, dan in. Ada akhiran. Ada akhiran kan, an, i, man, wan, dan wati. Ada konfiks, artinya awalan dan akhiran digabungkan atau penggabungan. Ada pean, ada kean, ada dikan, dan memperkan. Pada bagian D ini, Anda bisa lihat contoh-contohnya yang lain di sumber-sumber yang lain. Yang berikut pada bagian E, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau mirip. Kita lihat ada kata pemandangan, sinonimnya adalah panorama. Wisatawan juga dapat menikmati panorama pulau-pulau kecil yang ada di depannya. Kemudian ada kata melihat, sinonimnya menyaksikan. Di pantai ini kita dapat menyaksikan matahari terbenam atau sunset. Kemudian ada kata elok, bersinonim dengan indah. Pemandangan matahari terbenam di pantai ini sungguh indah. Berikut kita lihat penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna atau konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Dalam frasa pergi ke pasar misalnya, preposisi ke menyatakan hubungan makna preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Saya ulangi, preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi ada dua macam, preposisi tunggal dan preposisi majemuk. Dalam teks deskripsi sering digunakan preposisi tunggal yaitu di, ke, dan dari. Kita lihat ada kata depan atau preposisi di. Kalimatnya, pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera Utara. Ada kata di situ. Kata depan ke, wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke pantai Posi-Posi. Kata depan dari, biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo ke Posi-Posi. Kita lihat ada kata depan pada. Kalimatnya, keindahan pantai dapat dinikmati pada pagi, matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Berikut penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi yang sering kita sebut huruf besar. Dalam pelajaran bahasa Indonesia disebut dengan istilah huruf kapital. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang.
termasuk julukan, misalnya Sultan Asyidis Hasim Abdul Jalil Syaifuddin Fathahillah. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Kita lihat kata Indonesia, huruf pertamanya kapital, huruf I kapital. Suku bangsa Dayak, Dayak D-nya huruf kapital. Suku bangsa Melayu, M-nya kapital. Arab, A-nya kapital. Dan Eropa, E-nya kapital. Yang ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya bulan Agustus, hari Jumat, hari raya Galungan. Yang berikut, huruf pertama nama geografi. Misalnya Dataran Tinggi Dieng, Pantai Posi-Posi, Jawa Barat. Kita lihat ada Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Dieng, Pantai Posi-Posi, ada Jawa Barat. Yang kelima, huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah. Misalnya Songket Palembang, Batik Pekalongan, Batik Madura, Tarian Sulawesi Selatan. Ada contoh lain, misalnya Tarian Jai. J-nya kita pakai dengan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan. Kita lihat huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Yang bukan nama diri, seperti contoh di atas tadi. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberang ke Selat. Kalau bukan nama diri, tidak perlu huruf besar atau huruf kapital. Kemudian yang kedua, nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Beda dengan keterangan budaya atau nama geografi tempat. Kalau nama jenis misalnya buah, itu tidak perlu memakai huruf kapital. Baik anak-anak, berikut Anda lihat tugas Anda harus kerjakan. Sebelum Anda mengerjakan, Anda terlebih dahulu membaca teks berikut ini. SMP Negeri 103 Jakarta sebagai sekolah hijau. Anda baca, kemudian kerjakan pertanyaan 1 atau suruhan 1, A, B, C, D, E, dan F. Kerja dengan baik. Hasil pekerjaan Anda dikumpulkan melalui Google Classroom kelas atau GCR. Baik, terima kasih atas perhatian. Anda semua sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran kali ini yang Pak Guru berikan kepada kalian bermanfaat. Kemudian Pak Guru mohon kalian semua untuk pelajarinya dengan sungguh-sungguh. Simak, nonton video ini dengan sempurna. Jangan di skip atau melewati. Jika Anda melewati, maka ada beberapa hal atau materi yang terlewati. Nonton ini dengan sungguh-sungguh dan penuh dari awal hingga penjelasan yang terakhir. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.